Dalam menganalisis butir soal, indeks kesukaran dan daya beda merupakan dua hal yang saling melengkapi. Meskipun cara menganalisa dua aspek ini berbeda-beda, namun tujuannya sama, yaitu semata-mata untuk menguji validitas dan kualitas butir soal itu sendiri. Lalu pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara tingkat kesukaran dan daya beda, dan bagaimana hubungannya dengan kualitas butir soal itu sendiri? Pada saat kita menganalisa tingkat kesukaran soal, pada dasarnya kita ingin mengetahui berapa banyak siswa seluruhnya yang mampu menjawab soal itu dengan benar. Soal dengan tingkat kesukaran yang baik mampu dijawab oleh peserta didik dengan jumlah yang tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak siswa mampu menjawab soal itu, berarti soal itu terlalu mudah. Tapi kalau hanya sedikit saja siswa yang mampu menjawab soal itu, artinya soal itu terlalu sukar. Sehingga jumlah siswa yang mampu menjawab soal itu harus proporsional. Nah, pada saat kita menganalisa daya beda, kita lebih memfokuskan pada perbandingan, ya. Jadi perbandingan antara siswa di grup tertinggi dan siswa di grup terendah dalam menjawab soal itu sendiri. Sebuah soal memiliki daya beda yang baik ketika lebih banyak siswa di grup tertinggi mampu menjawab soal itu dengan benar dibandingkan dengan siswa yang berada di grup terendah. Karena memang siswa yang berada di grup tertinggi memiliki nilai yang relatif lebih tinggi daripada mereka yang berada di grup terendah. Nah, itu adalah salah satu perbedaan antara tingkat kesukaran dan daya beda soal. Sementara perbedaan yang berikut, pada saat menganalisa tingkat kesukaran, grup tertinggi itu ditambah dengan grup terendah. Sementara jika kita menganalisa daya beda, jumlah siswa di grup tertinggi justru dikurangi dengan jumlah siswa yang ada di grup terendah. Nah, untuk mengetahui lebih jauh di mana perbedaan dan hubungan antara tingkat kesukaran dan daya beda terhadap kualitas soal, coba kita langsung saja masuk dalam contoh perhitungan. Nah, di sini kita mempunyai beberapa data ya. Kita asumsikan jumlah siswa yang mengikuti tes sebanyak 75 peserta didik. Untuk peserta didik yang ada di grup tertinggi, karena kita ambil 27% dari 75 peserta didik dengan nilai tertinggi, maka kita punya total sebanyak 20 peserta didik di grup tertinggi. Begitu juga dengan peserta didik yang berada di grup terendah, yaitu sebesar 20 peserta didik. Nah, kita lihat pada soal nomor 1, di grup tertinggi ada sejumlah 14 peserta didik mampu menjawab soal dengan benar. Sementara di grup terendah hanya terdapat 4 siswa menjawab soal dengan benar. Nah, ini kalau dilihat dari indeks kesukarannya berada di 0,45. Kalau kita lihat pada tabel indeks kesukaran ya, 0,45 itu termasuk tingkat kesukaran di level moderat atau sedang. Jadi tidak terlalu sukar dan tidak juga terlalu mudah. Lalu kalau kita lihat daya beda itu berkisar 0,50 ya. Nah, berdasarkan tabel indeks daya beda 0,50 itu termasuk daya beda yang sangat bagus. Kesimpulannya, untuk soal nomor 1 mempunyai kualitas soal yang sangat bagus. Tingkat kesukarannya tidak terlalu susah, tidak terlalu mudah. Daya pembedanya juga sangat bagus, berada di atas 0,40. Nah, untuk item nomor 2 ini agak menarik. Jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar itu di grup tertinggi terdapat 12 peserta didik, sementara di grup terendah ada 8 peserta didik. Berdasarkan indeks kesukaran, soal ini tidak terlalu susah, tidak juga terlalu mudah ya, karena berkisar 0,30 sampai 0,70. Nah, ini berada di 0,50. Tapi kalau kita lihat daya beda itu hanya berkisar di 0,1. Itu artinya soal ini tidak mampu membedakan antara siswa yang rata-rata nilainya tinggi dengan siswa yang rata-rata nilainya rendah. Karena perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Di grup tertinggi ada 12 orang, sementara di grup terendah juga cukup tinggi, yaitu ada 8 orang. Maka, kemungkinan yang bisa terjadi dengan soal nomor 2 adalah siswa yang berada di grup terendah, yang boleh dikatakan siswa yang kurang mampu begitu ya, justru mereka cukup banyak yang menjawab soal ini.
Nah, kemungkinan sebagian besar siswa yang kurang mampu ini menyontek jawaban siswa yang mampu. Karena jika dilihat dari tingkat kesulitannya yang berada di 0,50, soal ini tidak begitu mudah-mudah amat ya. Jadi itu salah satu kesimpulan yang bisa ditarik dari soal nomor 2 ini. Selanjutnya untuk soal nomor 3, jumlah siswa yang mampu menjawab soal dengan benar itu di grup tertinggi ada 17 orang, sementara di grup terendah terdapat 5 peserta didik. Lalu kita lihat indeks kesukarannya berada di 0,55 atau dalam kategori moderat atau sedang begitu ya. Sementara indeks daya pembeda kita lihat berada di angka 0,60. Nah, kalau kita lihat 0,60 daya pembedanya sangat bagus ya. Artinya validitas soal ini tergolong sangat baik ya. Dilihat dari jumlah siswa yang berada di grup tertinggi yang mampu menjawab soal ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang berada di grup terendah, yang mana hanya 5 orang. Dan memang inilah karakter soal yang seharusnya digunakan dalam sebuah tes. Sejauh ini soal nomor 1 dan nomor 3 memiliki validitas dan reliabilitas yang sangat baik. Selanjutnya di soal nomor 4, di grup tertinggi hanya terdapat 4 orang peserta didik, sementara di grup terendah ada 7 orang peserta didik yang mampu menjawab soal. Kita lihat indeks kesukaran hanya berkisar di 0,27, artinya soal ini kategorinya sangat sukar ya. Sementara itu pada indeks daya beda, nilainya min 0,15. Nah, kenapa bisa bernilai min? Karena memang siswa yang berada di grup tertinggi lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang berada di grup terendah. Karena rumus perhitungannya adalah grup tertinggi dikurangi grup terendah, maka 4 dikurang 7 itu berarti min 3, lalu dibagi 20 sama dengan min 0,15. Artinya dari sisi daya pembeda, soal ini tidak dapat kita bedakan antara siswa yang nilainya tinggi dan siswa yang nilainya rendah, bahkan berbanding terbalik. Maka kesimpulan yang bisa kita tarik adalah yang pertama, soal ini sangat-sangat sukar. Ya, kita lihat dari indeks kesukarannya jelas di 0,27. Kemungkinan yang kedua adalah materi yang diujikan di soal nomor 4 ini belum pernah diajarkan. Sehingga para siswa ketika menjawab ya mereka main tebak-tebakan saja. Jadi malah siswa dengan nilai terendah malah jauh lebih banyak yang menjawab soal ini dengan benar dibandingkan dengan mereka yang berada di grup tertinggi. Jadi soal nomor 4 ini harus direvisi karena ada masalah yang cukup serius dengan soal nomor 4 ini. Selanjutnya di soal nomor 5, kurang lebih sama dengan soal nomor 4 ya. Kita lihat di indeks kesukaran 0,25, lalu daya beda itu benar-benar 0. Artinya soal ini benar-benar tidak dapat membedakan antara siswa yang nilainya tinggi dan siswa yang nilainya rendah. Nah, soal nomor 5 ini juga terdapat masalah yang cukup serius ya di dalam mungkin redaksi kalimatnya. Lalu pertanyaannya kemudian adalah, kira-kira masalah-masalah apa saja yang terdapat dalam butir soal? Nah, setidaknya ada beberapa masalah ya. Yang pertama mungkin soalnya terlalu sukar, sehingga peserta didik tidak dapat menjawab. Yang berikut adalah mungkin materi yang diujikan dalam soal tersebut belum pernah diajarkan, sehingga siswa dalam menjawabnya hanya sekedar dengan cara menebak-nebak saja. Lalu yang berikut, mungkin redaksi kalimat dalam soal tersebut membingungkan siswa, sehingga siswa menjadi ragu dengan jawaban yang akan mereka berikan. Lalu yang berikut, kemungkinan adanya 2 opsi jawaban yang benar yang sama, ya, antara option A, B, C, dan D, kemungkinan terdapat 2 opsi jawaban benar yang sama, sehingga siswa bingung harus menjawab yang mana. Lalu yang berikut adalah, kemungkinan tidak ada opsi jawaban yang benar di antara 4 atau 5 option itu, A, B, C, D, atau A, B, C, D, E, mungkin tidak ada jawaban benar di sana. Lalu yang berikut, kemungkinan juga semua jawaban dari keempat opsi atau kelima opsi, semuanya jawabannya benar. Sehingga siswa dalam menjawabnya mereka bingung menentukan mana jawaban yang paling benar.
Dengan demikian, soal-soal yang mungkin mengandung salah satu di antara masalah-masalah ini wajib dilakukan revisi atau diperbaiki sebelum digunakan pada tes-tes selanjutnya.